warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi D3 Keperawatan Stikes Rumah Sakit Dustira akan memaparkan tentang cacar monyet. Bersama, kita cegah penyebaran cacar monyet dengan pengetahuan. Nah, karena dengan itu, kita harus mengetahui nih cacar monyet itu apa. Cacar monyet atau monkeypox merupakan suatu penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang diketahui bernama virus monkeypox. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai siklus replikasi virus. Teman-teman harus tahu siklus replikasi virus ini, yaitu bagaimana cara penularan penyakit cacar monyet atau monkeypox ini. Teman-teman bisa lihat di gambar banner sekalian, jadinya kenapa teman-teman misalnya bisa terkena penyakit cacar monyet? Karena teman-teman sekalian bisa terkena karena teman-teman sekalian melakukan hubungan kontak dengan hewan yang terinfeksi. Contoh hewannya yaitu seperti kelinci, rusa, landak, tikus, dan anjing. Teman-teman jadinya harus sangat hindari kontak fisik dengan hewan-hewan yang tadi saya sebutkan, apalagi hewan-hewan yang sakit dan sudah mati. Selanjutnya, kenapa teman-teman sekalian harus menghindari hewan-hewan tersebut? Karena bisa memunculkan penyakit yaitu yang namanya monkeypox virus. Nah, bagaimana nih monkeypox virus bisa melakukan penularan terhadap di orang-orang sekitar? Jadinya monkeypox virus ini bisa penyebarannya dilakukan melalui terutama pernafasan dan yang tadi saya sudah bilang melalui kontak fisik dengan hewan-hewan yang terinfeksi. Jadinya teman-teman sekalian harus juga hidup bersih dan sehat, serta teman-teman sekalian menghindari memakan daging hewan yang terinfeksi. Dipastikan teman-teman sekalian harus memakan daging yang sudah matang ya. Selanjutnya, mengapa monkeypox virus ini bisa ditularkan? Yaitu bisa melalui cairan yang namanya cairan tubuh atau yang namanya lesi kulit. Jadinya teman-teman harus menghindari dengan orang yang terkena penyakit cacar monyet atau monkeypox, apalagi dengan cairan tubuh atau lesi kulit atau juga dengan darah. Teman-teman harus sangat menghindari. Selanjutnya, teman-teman, cara penularan dari ibu ke anak itu juga sangat dipengaruhi karena bisa misalnya ibu itu sedang menyusui dan menyusui itu air susu ibu kan itu dari darah, jadinya bisa anak tersebut bisa terkena penyakit yang namanya monkeypox ini. Selanjutnya, teman-teman sekalian, agar terhindar dari penyakit cacar monyet ini atau monkeypox, hindari berhubungan seksual dengan yang terkena gejala penyakit monkeypox. Jangankan teman-teman sekalian berhubungan seksual, teman-teman memeluk atau memijat orang yang terkena monkeypox ini saja bisa terkena. Selanjutnya, tadi sudah saya jelaskan, itu penyakit monkeypox ini bisa menularkan melalui saluran pernapasan. Teman-teman sekalian, hindari yang sudah saya jelaskan tadi, kontak langsung dengan yang terkena monkeypox ini, yaitu yang namanya bisa transmisi individual. Mari kita kenali gejala dari penyakit cacar monyet ini. Gejala utama pada penyakit cacar monyet yaitu demam. Pada penderita cacar monyet akan mengalami peningkatan suhu tubuh secara mendadak hingga mencapai lebih dari 38 derajat Celcius, disertai dengan sakit di bagian kepala, kemudian badan merasa lemas dan juga nyeri di bagian otot. Kemudian ditandai juga dengan pembengkakan kelenjar getah bening atau limfadenopati yang ditandai dengan munculnya benjolan di bagian leher, ketiak, dan juga selangkangan. Nah, apabila demam sudah mereda, kemudian diikuti dengan munculnya ruam merah kecil yang berukuran sekitar 2-5 mm yang bisa menyebar di bagian wajah, dada, hingga bagian dalam hidung dan juga mulut. Nah, sekarang aku akan ngejelasin tentang cara pencegahan cacar monyet. Ada 6 langkah cara pencegahan.
Nah, yang pertama itu hindari sentuhan yang terinfeksi hewan. Nah, hewan yang bisa menyebarkan cacar monyet itu seperti monyet dan hewan pengerat. Hewan pengerat ada tikus, hamster, marmut, dan tupai. Nah, lalu yang kedua ada cuci pakaian dengan bersih dan jemur hingga kering. Nah, apalagi kita habis pergi keluar, kita nggak tahu virus atau bakteri apa yang bisa menempel pada baju kita. Nah, sehingga kita harus mencuci dan mengeringkannya. Lalu yang ketiga ada mencuci tangan. Mencuci tangan yang benar menurut WHO ada 7 langkah. Yang pertama, basahi dan gunakan sabun secukupnya pada telapak tangan. Yang kedua, gosokkan kedua telapak tangan. Yang ketiga, simpan tangan kanan pada punggung tangan kiri, lalu sebaliknya. Yang keempat, pertemukan kedua telapak tangan. Yang kelima, genggam ibu jari menggunakan tangan kanan, lalu sebaliknya. Yang keenam, lakukan gerakan seperti ini. Lalu yang ketujuh, bilas sabun hingga bersih dan juga keringkan. 4 ada menggunakan masker. Terkhusus lagi bila kita ada di transportasi umum seperti di kereta dan bis, kita tidak tahu orang lain membawa virus apa. Jadi untuk mencegah virus itu masuk kepada tubuh kita harus menggunakan masker. Lalu yang kelima adalah menjaga jarak. Menjaga jarak yang aman itu sekitar 1 meter agar meminimalisir virus masuk ke tubuh kita jika ada orang yang bersin atau batuk. Dan terakhir itu adalah makan makanan yang dimasak. Jika makanan mentah, maka virus atau bakteri yang menempel pada makanan itu tidak akan mati dan akan masuk ke dalam tubuh kita yang membuat kita menjadi sakit. Cukup sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.